Erling Haaland tampil moncer saat Manchester City bersua Burnley pada laga pekan pertama Premier League musim ini. Sejumlah catatan istimewa pun langsung mampu diukir Haaland selepas duel tersebut. Menjalani pertandingan di markas Burnley di Turf Moor, Haaland menjadi momok bagi lini belakang Burnley. Berdasarkan statistik WatchGuard, Haaland melepaskan 4 tembakan yang 2 diantaranya mengarah ke gawang, serta akurasi umpan mencapai 83%. 2 peluang bagus yang diperoleh Erling Haaland berhasil membuahkan hasil. Gol pertama Haaland tercipta pada menit keempat berkat umpan Rodri, sedangkan gol kedua tercipta pada menit ke-36 setelah meneruskan assist dari Julian Alvarez. Sejumlah catatan impresif diukir Haaland selepas pertandingan melawan Burnley. Sang striker selalu mencetak 2 gol pada pekan pertama Liga dalam 4 musim terakhir. Dia menorehkan brace ke gawang Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt, West Ham United dan Burnley. Selain itu, Haaland kini telah mencetak 100 gol di 5 liga top Eropa dengan perincian 63 gol ketika masih berseragam Borussia Dortmund dan 37 gol bersama Manchester City. Haaland juga menjadi pemain kedua yang mampu mencetak 2 gol atau lebih pada pekan pembuka Premier League secara beruntun. Manajer Manchester City Josep Guardiola membeberkan kondisi terbaru dari Kevin De Bruyne. Ia mengkonfirmasi sang gelandang bakal absen beberapa pekan akibat cedera. Kemenangan Manchester City atas Burnley di pekan pertama Liga Inggris 2023-2024 harus dibayar mahal. Pasalnya gelandang andalan mereka Kevin De Bruyne mengalami cedera sehingga harus ditarik di pertengahan babak pertama. Seusai pertandingan Pep membeberkan kondisi terbaru pemain timnas Belgia itu. Ia membenarkan sang gelandang mengalami cedera. Melalui website resmi klub, Pep mengkonfirmasi bahwa cedera yang dialami De Bruyne adalah cedera hamstring. Ia mengkonfirmasi bahwa itu bukan cedera baru, melainkan cedera lama yang kumat di pertandingan tersebut. Pep Guardiola sendiri belum bisa memastikan berapa lama De Bruyne akan absen, karena sang gelandang perlu diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan kondisi cederanya. Namun, sang manajer mengakui bahwa paling cepat akan absen selama beberapa pekan untuk pemulihan cedera tersebut. Bintang Manchester City Rico Lewis terlihat dilempar korek api oleh fans Burnley saat pertandingan hari pembukaan Liga Premier di Turf Moor. Pelemparan korek itu terjadi pada menit ke-26. Momen itu terjadi ketika Rico Lewis jauh di lapangan usai didorong oleh Josh Cullen di dekat bendera sepak pojok. Pemain berusia 18 tahun itu lalu berteriak kesakitan setelah kepalanya terlempar korek api besi yang dilemparkan ke arahnya dari jarak beberapa meter oleh pendukung tuan rumah. Dikutip dari Daily Star, fans di media sosial mencap insiden itu memalukan, dengan beberapa bahkan menyerukan agar Burnley segera memberikan hukuman atas perilaku tersebut. Burnley kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengungkapkan bahwa mereka telah mengidentifikasi pelakunya dan mengeluarkannya dari stadium sambil menunggu larangan permanen. Kami mengetahui insiden yang terjadi di paruh pertama pertandingan di mana sebuah rudal dilemparkan ke pemain Manchester City Rico Lewis. Orang yang bertanggung jawab telah diidentifikasi dan disingkirkan dari lapangan oleh polisi. Siapapun yang melempar korek api akan menerima perintah pelarangan, bunyi pernyataan tersebut. Joe Cancelo memiliki masa depan yang abu-abu di Manchester City. Sang pemain dikabarkan tidak mau melanjutkan karirnya di Etihad Stadium setelah musim lalu ia dikabarkan berseteru dengan Pep Guardiola. Cancelo kini sedang aktif mencari klub baru. Ia ingin lekas pindah sebelum bursa transfer ditutup. Terkini Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Cancelo berpotensi melanjutkan karir di Spanyol. Barcelona dikabarkan siap memboyongnya ke Camp Nou di musim panas ini. Cancelo sendiri merupakan target transfer prioritas Barcelona di musim panas ini. Xavi membutuhkan bek kanan baru di timnya karena saat ini sosok bek kanan Barcelona sangat menipis. Xavi Hernandez percaya Cancelo adalah sosok ideal untuk pos tersebut karena ia menilai pemain timnas Portugal itu juga cocok dengan skema yang ia rancang. Romano memastikan bahwa saat ini Barcelona telah menghidupkan kembali negosiasi dengan Manchester City. Proses negosiasi ini sudah dimulai pada beberapa pekan yang lalu. Namun karena satu atau dua hal, proses ini harus tertunda.
Proses negosiasi ini dijadwalkan akan berlangsung sampai pekan depan dan Barcelona optimistis bisa mengunci transfer sang pemain. Ada beberapa hubungan bromance atau brother romance di skuad Manchester City. Chemistry yang dibangun antar pemain dalam skuad Pep Guardiola memang tidak main-main. Seperti yang terjadi pada dua bek andalan The Citizens, yakni Ruben Dias dan John Stones. Keduanya datang ke Manchester City dengan performa yang tidak langsung gacor. Bersama-sama mereka mampu bangkit dan mengatasi segala masalah yang ada. Kini setelah bertahun-tahun bersama, ikatan persahabatan antara keduanya membuat mereka masuk sebagai top defender Liga Premier Inggris. Menanggapi ikatan hubungannya dengan John Stones, Ruben Dias mengungkapkan bahwa dia dan Stones memiliki hubungan di mana mereka saling cinta satu sama lain dengan sahabatnya. Kalian tahu saya memang mencintainya, semua orang tahu. Dia juga sudah tahu apa yang saya rasakan padanya. Kami cinta satu sama lain. Itulah ikatan yang bisa kita harapkan setidaknya sekali semusim. Dan saya sudah punya ikatan itu selama 3 musim. Saya beruntung mengenalnya, ujar Ruben Dias. Manchester City merasa percaya diri bahwa mereka telah meyakinkan Bernardo Silva dan Kyle Walker untuk bertahan dan memperpanjang kontrak mereka berdasarkan informasi yang diperoleh 90 Minutes. Kedua pemain itu sempat mempertimbangkan masa depan mereka sepanjang bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung dan sempat memikirkan peluang untuk meninggalkan klub. Tetapi setelah Manchester City melepas Riyad Mahrez dan Ilkay Gundogan, Pep Guardiola dan manajemen klub menegaskan bahwa Bernardo Silva dan Kyle Walker tidak dapat dilepas. Kyle Walker sempat merasa kesal ketika ia tidak digunakan dalam pertandingan final Liga Champions dan mempertimbangkan peluangnya untuk hengkang. Akan tetapi Guardiola telah meyakinkan pemain berusia 33 tahun tersebut untuk bertahan. Kontrak Kyle Walker yang akan habis pada akhir musim 2023-2024 mendapatkan tawaran perpanjangan hingga 2025. Bernardo Silva menjadi pemain kedua yang sempat memiliki keinginan untuk hengkang. Pemain asal Portugal itu tidak sepi peminat. Barca, Paris Saint-Germain, dan Al Hilal telah memberikan penawaran yang menggiurkan. Tetapi ia akan dipertahankan oleh City dan diberikan kontrak baru dan akan menjadi salah satu pemain dengan perolehan gaji tertinggi di klub.